Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nurmayanti dari kelas ke-01. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang keterkaitan landasan neurologis dan pemulihan bahasa. Menurut Abdul Haig 2002 halaman 30, bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Selanjutnya, landasan neurologis adalah sesuatu yang membahas tentang kaitan otak dan bahasa manusia. Hal ini dapat dikaitkan oleh hipotesis yang dilakukan Chomsky dalam Simanjuntak 2008 halaman 24. Hipotesis ini menyatakan bahwa manusia memperoleh dan melahirkan bahasa melalui otaknya. Proses pemerolehan bahasa ini dimulai dari enkode semantik, enkode gramatik, dan enkode fonologi. Dilanjutkan dengan dekode fonologi, dekode gramatik, dan dekode semantik. Secara garis besar, otak manusia memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah otak besar atau cerebrum, yang kedua otak kecil atau cerebellum, dan yang ketiga adalah batang otak. Dalam pemerolehan bahasa, bagian otak yang memiliki peranan penting adalah otak besar atau cerebrum, khususnya di bagian korteks cerebral. Korteks cerebral ini merupakan bagian otak yang berbentuk gumpalan putih dan merupakan inti dari sistem otak manusia. Dalam korteks cerebral ini, semua diatur atau dikelola seperti proses kognitif, salah satunya adalah pemerolehan bahasa. Struktur otak manusia memiliki peranan yang penting untuk pemerolehan bahasa. Apabila input-input yang masuk berupa lisan, maka bunyi-bunyi bahasa tadi akan ditanggapi oleh lobe temporal, khususnya dalam korteks primer. Setelah diolah, diterima, dan dicerna oleh lobe temporal, bunyi-bunyi bahasa tadi dikirim ke bagian Wernicke. Di bagian Wernicke ini, bunyi-bunyi bahasa tadi dipilah-pilih dan diimplementasikan dalam bentuk suku kata, frasa, klausa, dan akhirnya menjadi kalimat. Itulah keterkaitan antara otak manusia dan bahasa. Jadi, otak manusia itu sangat berperan penting dalam pemerolehan bahasa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses di mana bahasa itu diperoleh. Yang pertama bisa melalui bahasa pertama atau bahasa ibu, dan yang kedua adalah bahasa kedua. Apa sih bahasa ibu itu? Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dimiliki oleh seseorang. Misalnya, saya yang berasal dari keluarga bersuku Jawa, saya memiliki bahasa ibu yaitu bahasa Jawa. Kemudian orang tua saya mengajarkan saya menggunakan bahasa Indonesia, maka saya memiliki bahasa kedua yaitu bahasa Indonesia. Contoh lainnya misalnya, ketika kita dari kecil sampai besar menggunakan bahasa Indonesia, kemudian ketika kita masuk ke sekolah, kita akan mempelajari bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itulah yang merupakan bahasa kedua. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya, keterkaitan antara landasan neurologis dan pemerolehan bahasa. Dapat disimpulkan bahwa otak kita merupakan bagian yang terpenting dalam pemerolehan bahasa. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.